Mungkin dari kecil kitanya juga mungkin sayanya putus asa mungkin ini anak saya kok nggak sembuh-sembuh gitu. Hari ini, arah mata angin membawa saya ke kawasan Matraman, Manggarai. Untuk bertemu dengan seorang bapak penjual bubur kacang hijau yang memiliki 3 orang anak dan 2 diantaranya sedang sakit, yang berjuang keras untuk kesembuhan anaknya, walaupun dalam keterbatasan ekonomi. Bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Ajudan. Siap. Dengan Bapak Adahari. Adahari ya? Bapak, saya boleh bicara sama Bapak? Boleh. Ya, coba dipinggiri sebentar ya. Ini takut mengganggu perjalanan. Ini Bapak, gerobaknya gimana nih? Kayak udah kempes ya bannya ya? Bannya rusak, belum bisa ganti. Oh, ini kalau boleh tahu berapa satu mangkok, Pak? Satu mangkok 6.000. Goceng dapat 4.000 dikasih. 4.000 juga dikasih. 3.000 dikasih. Satu hari ini biasanya Bapak ini kalau kerja ini dari jam berapa sampai jam berapa? Biasa sih keluar jam setengah 6. Selesai? Nggak tentu, kalau lagi cepet jam 11. Bubur ini pendapatan Bapak itu bersihnya berapa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Kalau sekarang sih lagi semenjak corona turun banget. 100 paling. Sehari. Nah, Sebelumnya Bapak kerja di mana? pertama jualan gado-gado. Jualan gado-gado. Ya, pindah ke bubur kacang, udah enak ke bubur kacang. Kenapa? Capek banyak kerjaannya. Bapak juga yang ngelatih sendiri? Iya. Rumah Bapak di mana ini? Rumah di asrama 6. Istri ada Istri kerja? juga di rumah aja. Istri di rumah. Jadi Bapak betul-betul memberikan nafkah kepada istri dan keluar anak-anak dari bubur kacang hijau saja. Bapak boleh antarkan saya ke rumah Bapak? Boleh? Boleh. Bisa? Bisa. Nama saya Adahari, umur 43 tahun. Pekerjaan saya jualan bubur kacang hijau. Saya lagi berjualan bubur kacang hijau keliling, tiba-tiba ada yang memanggil nama saya. Saya kaget, soalnya dia bawa polisi. Nanya-nanya tentang dagangan saya dan tinggal di mana. Akhirnya saya bawa ke kontrakan saya. Ini setiap hari Bapak lewat tempat yang sama? Iya, Dengan gang yang sempit seperti ini? iya. Bapak, sebelum saya masuk dan bertemu dengan keluarga Bapak, saya mau tanya. Dari tadi saya penasaran dengan kata-kata yang di depan ini. Jujur apa? Jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Iya. Bapak bisa jelaskan arti kata jujur itu hebat. Kenapa Bapak bisa bilang? Karena orang jujur itu jarang. Dan Bapak jujur? Insya Allah. Baik. Dan sekarang mari kita masuk ke rumah Bapak. Ibu, istri dari Bapak Hari? Dengan siapa Ibu? Ibu Ahmad. Kamu? Rahmat. Ahmad, Rahmat. Ini siapa nih adik kecilnya? Ini Irfan Maulana. Irfan. Lagi kurang sehat. Kurang sehat? Ini sakit-sakitan dari kecil. Oh, sakit apa Bu? 2 tahun, Oh, ini 2 umurnya tahun, sudah 2 2 bulan. tahun. 2 tahun 2 bulan. Belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Alasannya kenapa? Sering sakit, susah makannya. Nggak mau makan. Dari bakteri? Sudah berapa tahun Ibu tinggal di sini? Sudah berapa tahun? 11 tahun. Dan ini rumah masih ngontrak? Masih ngontrak. Kasih ngontrak. Kalau boleh tahu berapa per bulannya Pak? 8,5. 850.000. 850.
Itu lalu gimana kalau sedangkan Bapak yang bekerja dan Bapak bilang tadi kalau penghasilan Bapak 50.000 per hari? Kadang kita pinjam dulu ke orang. Kalau buat nutupin. Ada orang yang mau Bank keliling. minjem? Oh, bank keliling. Nah, kita bayarnya ntar harian. Jadi Ibu tidak bekerja ya mengurus di Tidak sini? ngurus ini. Sebelumnya pernah bekerja? Sebelumnya saya jualan. Jualan apa? Sebelum punya ini, jualan kupat sayur. Maka setelah punya Ini adik, saya. Amat sini. Ini juga sama nih, dari kecilnya sering kejang ini mah, dari umur 5 bulan sampai 10 bulan. sering kerja kenapa itu Pak? Dulunya pernah ini didudukin sama ponakan ngeledag. Geledak. Oh, karena efek jatuh itu? Iya. Makanya sekarang agak Ngomongnya juga. TK juga 1 tahun nggak bisa apa-apa udah. Berhenti aja deh, berhenti dulu. Tapi kan Jualannya juga. pendidikan perlu Pak, apalagi dengan kebutuhan khusus untuk anak Bapak kan? Iya. Anaknya juga kurang ini. Kurang Kalau ngerti. pulang sekolah mama pusing gitu, nangis. Otaknya pusing gitu kalau pulang sekolah. Kalau adik tadi siapa namanya? Tasya, kelas berapa? Ini bagaimana caranya Bapak bisa bertahan meskipun maaf Bapak punya anak yang butuh kebutuhan khusus. Kalau ini sih berobat kita pakai BPJS. Pertama nggak pakai, pertama Iya, waktu pinjem. pertama udah pernah. Iya, pinjem. Terus ini juga belum sembuh-sembuh kupingnya. Kupingnya kenapa? Dua-dua masih Keluar keluar cairan. Gitu. Kalau kata dokter apa yang dibilang? Gendang telinganya pecah. Dari panas. Dari panas, dari bakteri. Ini kalau boleh tahu kenapa ini kakinya juga? Ini mas juga gatal-gatal gitu. Gatal-gatal. Kira-kira bisa sembuh nggak nih Pak? Ini kemarin udah sembuh, udah waktu sembuh. itu begini keluar lagi. Harusnya gitu. jangan panas. Kalau panas keluar. Jadi kitanya mungkin dari kecil, kitanya juga mungkin sayanya putus asa mungkin ini anak saya kok nggak sembuh-sembuh gitu. Sih kadang kasihan namanya, udah nggak, karena kurang denger. Umur berapa Ibu waktu itu pas sakitnya? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan udah sakit. Jadi sekarang kalau ada tamu, ada orang dia Malu. malu gitu, nggak mau ngelihat gitu. Minum aja, banyaknya minum. Hmm. Jadi batuk pileknya nggak berhenti-berhenti. Bapak dan Ibu, saya harap Bapak mengerti dengan Tuhan memberikan ini kepada Bapak adalah titipan. Iya. Ketika Ibu dan Bapak ikhlas menghadapi ini semua, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan yang lebih. Jangan pernah menyerah ya Pak ya. Mungkin nggak Pak, Bu, kalau yang terjadi sama anak Bapak dan Ibu ini disebabkan oleh tempat yang kurang bersih, Iya, itu pertamanya begitu. Dari debu. dari debu. Debu ya debu. Tapi kan minimal Bapak bisa untuk bersih-bersihkan di rumah ini yang sekarang. Iya sih harusnya kan ini bangunan tua dari kayu-kayu. Jadi harus ditutup triplek mungkin. Boleh saya lihat? Boleh, silakan Mas. Boleh saya lihat, Bu? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kulkas juga udah setahun lebih rusak. Belum ada uangnya buat benerin. Ini atapnya pakai terpal ya Pak ya? Terpal ya. Jadi kalau misalkan hujan bisa rembes ya airnya mungkin? Iya, kalau kadang bocor. Atau enggak diganti dengan atap yang benar? Soalnya ini udah rapuh jadi udah nggak bisa diinjak. Nanti kalau misalnya roboh bagaimana? Bapak nggak mikir anak-anak Bapak yang di sini nanti Iya kalau sih. roboh? Ini kulkas masih ada ya, masih Kulkas bisa? cuma rusak udah setahun lebih. Kita belum sempat benerin. Belum ada uangnya. Aduh, ini Bapak bagaimana? Kotor sekali loh Pak. Kenapa Bapak nggak membersihkan? Cuma jarang dibuka, selalu tertutup ini. Baik, baik. Boleh saya lihat kondisi? Boleh, silakan. Ini berdebu tuh. Dari kayu berdebu, dari triplek juga berdebu. Oh ini Papan ya? papan ya, papan. Oh jadi tidak ada dinding ya? Nggak ada, ini disekat-sekat aja. Ini kok saya lihat
nggak ada kamar mandi, Pak? Nggak ada, kita kalau mandi kencing BAB ke itu ke MCK. Ke MCK? Ke MCK. Di luar? Iya, kamar mandi umum. Ini debu sekali loh, Pak. Debu ya. Banyak sekali debu, Pak. pinggir-pinggir. Kalau memang anak Bapak ini karena debu dan karena virus, seharusnya Bapak bisa membersihkan lebih telaten lagi, Pak. Kalau tidak, kapan mau sembuh anak Bapak? Kalau Bapak memang sayang sama anak Bapak. Iya. Insya Allah sih pengen pindah dari sini. Baik, baik, baik. Mari kita bisa keluar lagi, Pak, ya. Jadi saya sudah melihat keadaan rumah Ibu. Saya pengen setelah ini Ibu betul-betul membereskan rumah dan membersihkan dari debu-debu. Satu poin yang ingin saya dengar dari Bapak. Ketika Bapak dapat kesempatan untuk merubah nasib Bapak, apa yang ingin Bapak lakukan dan berikan kepada keluarga? Saya ingin mencari kontrakan yang lebih baik dari ini. Terus ya pengen ini anak saya juga sembuh, sehat. Tasya, kalau Bapak Tasya ini bisa kasih yang Tasya inginkan, Tasya pengen apa? Kenapa mau sepeda? Teman-temannya pada punya, dia nggak punya. Ya, Jadi Tasya pengen juga ya ke teman-teman ya. Pernah diajak Tasya nggak punya sepeda? Kenapa? Jadi Tasya sering diajak sama teman-teman Tasya kalau nggak punya sepeda. Bapak, apa saja yang diinginkan sama anak-anak Bapak? Apa yang diinginkan sama Ibu? Bapak bisa berjanji sama saya ketika Bapak mendapatkan suatu kesempatan untuk bisa merubahnya, Bapak akan merubahnya? iya, akan merubahnya. Mau berjanji sama saya? Iya, berjanji. Ajudan! Siap, Ustaz! Bapak Hari, Iya, benar Bapak mau berjanji untuk merubah nasib Bapak? berjanji Pak. Coba Bapak teriakan dengan keras. Saya berjanji akan merubah hidup saya dan kehidupan anak istri saya yang lebih baik lagi. Jika perjanjian Bapak situ dan disaksikan oleh semua orang, maka Bapak berhak mendapatkan uang 15 juta rupiah. Aduh, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah, amin. Ini semua adalah buah dari kesabaran Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, emang keadaan sekarang saya lagi sulit banget buat makan aja. Pinjam ke sana kemari. Buat resiko sehari-hari aja. Pinjam ke saudara kemana. Dan ini adalah jawaban untuk semuanya. Sekarang uang 15 juta rupiah sudah ada di tangan Bapak. Bapak akan diberikan waktu oleh timekeeper saya 30 menit. Dalam waktu 30 menit, Bapak harus menghabiskan uang 15 juta ini. Apabila Bapak tidak berhasil untuk menyelesaikan uang ini, maka sisanya akan saya ambil kembali. Saya berharap Bapak bisa membelanjakan semua barang-barang yang dibutuhkan oleh keluarga Bapak. Bapak sudah siap? Siap. Timekeeper siap? Siap. Pak Polisi siap? Siap. Kalau begitu dalam hitungan 3, 2, 1, mulai! Ayo, Pak.